Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Jalvin dengan NIM 23044111865. Saya berasal dari Universitas Cokroaminoto, program Prodi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik Komputer semester 6 angkatan 2023. Pada video ini saya akan membahas materi TKV yang mengenai analisis semiotika pada iklan Coca-Cola. Sebelum kita bahas, kita akan tahu tentang semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, simbol, dan makna dalam proses komunikasi. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu simion, yang berarti tanda. Ilmu ini digunakan untuk memahami bagaimana sebuah gambar, kata, warna, suara, gerakan, maupun simbol yang dapat menyampaikan pesan dan makna tertentu kepada masyarakat. Penemuan dan perkembangan teori semiotika banyak dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Semiotika itu penting karena membantu seseorang memahami makna tersembunyi di balik sebuah tanda atau pesan, seperti pada iklan, film, media sosial, logo, dan komunikasi sehari-hari. Dengan semiotika, seseorang dapat mengetahui bagaimana pesan dibuat dan bagaimana masyarakat menafsirkan pesan tersebut. Baik, sebelum kita mulai analisis teori, saya akan menjelaskan apa itu Coca-Cola. Coca-Cola adalah merek minuman bersoda yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company. Minuman ini pertama kali dibuat oleh John Stitt Pemberton pada tahun 1886 di Atlanta. Awalnya Coca-Cola dibuat sebagai minuman kesehatan, sebelum akhirnya berkembang menjadi minuman ringan yang dikenal di seluruh dunia. Di Indonesia, Coca-Cola mulai dipasarkan sejak tahun 1932 dan hingga sekarang masih menjadi salah satu minuman bersoda yang populer di masyarakat. Coca-Cola populer karena memiliki rasa yang khas, strategi iklan yang kuat, logo yang mudah dikenali, serta sering dikaitkan dengan suasana kebersamaan, kebahagiaan, dan gaya hidup modern. Baik, saya akan menjelaskan analisis teori yaitu oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli linguistik asal Swiss, dikenal sebagai pelopor teori semiotika modern. Ia menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu menggunakan tanda untuk menyampaikan makna dan pesan tertentu. Menurut Ferdinand, tanda atau sign terdiri dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signifid atau petanda. Signifier atau penanda adalah bentuk fisik tanda yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan, seperti gambar, tulisan, warna, suara, maupun simbol. Sedangkan signifier atau petanda adalah makna atau arti muncul dari tanda tersebut di dalam pikiran manusia. Berikut contoh analisis iklan Coca-Cola berikut ini. Waktunya asik-asikan, kepikiran kerjaan. Segerin dulu sama yang segarnya nikmat. Bikin nongkrong makin lepas. Nongkrong, ya Coca-Cola time. Baik, saya akan menjelaskan scene yang pertama, yaitu scene pertama itu suasana karaoke yang bersama teman.
Jadi, kalau dilihat penandanya ini, ruang karaoke anak muda berkumpul ekspresi santai. Tandanya, kebersamaan hiburan dan awal suasana sosial menunjukkan interaksi hangat antar teman dalam suasana santai dan menyenangkan. Berikutnya scene kedua, yaitu Coca-Cola ditampilkan. Pada penanda dilihat, botol Coca-Cola dingin yang embun pada botol warna merah dominan. Dan petandanya, kesegaran minuman dingin dan daya tarik produk yang mengembangkan kenaikan serta sensasi menyegarkan saat diminum. Dan scene ketiga, yaitu petandanya membuka dan meminum Coca-Cola. Penandanya yaitu tutup botol dibuka, orang meminum Coca-Cola, ekspresi mulai ceria. Petandanya, perubahan suasana menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan penuh semangat menunjukkan efek emosional positif setelah menikmati minuman. Dan scene terakhir, yang keempat, yaitu karaoke menjadi semakin seru. Penandanya yaitu bernyanyi bersama, tertawa, suasana ramai dan penuh energi. Petandanya, kebahagiaan persahabatan dan momen kebersamaan yang hangat yang memperkuat hubungan sosial antara individu dalam suasana hiburan. Berikut saya akan menjelaskan teori yang kedua oleh Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang ahli semiotika asal Prancis yang mengembangkan teori tentang makna dalam tanda. Ia menjelaskan bahwa sebuah tanda tidak hanya memiliki satu makna saja, tetapi memiliki beberapa tingkat makna yang lebih dalam. Tujuannya dalam untuk memahami bagaimana makna dibentuk dalam komunikasi, terutama dalam media, iklan, dan budaya. Berikut ada gambar teori seperti ini. Ya, ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi merupakan makna paling dasar atau makna yang terlihat secara langsung dari sebuah tanda. Tujuannya untuk menjelaskan apa yang benar-benar terlihat, tambahan makna lain. Yang berikut, konotasi. Konotasi adalah makna yang tambahan yang muncul dari hasil interpretasi atau perasaan seseorang yang terhadap suatu tanda. Konotasi digunakan untuk memahami makna emosional atau makna tersirat dan dari sebuah pesan. Mitos. Mitos adalah makna yang sudah menjadi kepercayaan atau pandangan umum dalam masyarakat. Mitos juga dipahami sebagai pesan budaya yang dianggap benar dan sering diterima tanpa disadari oleh banyak orang. Berikut contoh analisis teori oleh Roland Barthes seperti ini. Pada scene yang pertama, denotasinya yaitu sekelompok anak muda terlihat berada di ruangan karaoke dan berkumpul dan bersantai bersama teman-temannya. Suasana terlihat tenang sebelum aktivitas hiburan dimulai. Konotasinya, suasana tersebut menunjukkan kebersamaan, keakraban, dan awal dari momen hiburan sosial yang menyenangkan yang membuat mereka merasa lebih dekat dan satu sama lain. Mitosnya yaitu berkumpul bersama teman di tempat hiburan dipandang
sebagai bagian dari gaya hidup anak modern yang estetik dengan kesenangan, relaksasi, dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Di scenes kedua, terlihat Coca-Cola dalam bentuk botol dingin dengan embun dan warna merah yang khas. Minuman tersebut ditampilkan sebagai produk utama dalam iklan. Konotasinya menunjukkan kesegaran, kenikmatan, dan daya tarik minuman yang terlihat sangat menyegarkan serta menggugah selera bagi penonton. Mitosnya, minuman bersoda seperti Coca-Cola dianggap sebagai simbol kesegaran dan selalu dalam momen santai atau kebersamaan yang membuat suasana terasa lebih seru. Dan scenes ketiga, denotasinya seseorang membuka dan meminum Coca-Cola, kemudian terlihat ekspresi menjadi lebih ceria setelah meminumnya. Konotasinya menunjukkan perubahan suasana yang lebih hidup, menyenangkan, dan penuh semangat setelah menikmati minuman tersebut yang seolah memberikan energi baru. Konotasinya menunjukkan perubahan suasana yang menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan penuh semangat setelah menikmati minuman tersebut yang seolah memberi energi baru. Mitosnya, Coca-Cola dipercaya dapat meningkatkan suasana hati dan membuat momen kebersamaan menjadi lebih berkesan serta lebih menyenangkan bagi siapa saja yang meminumnya. Dan scenes keempat, yaitu suasana karaoke menjadi lebih ramai, penuh tawa, dan semua orang bernyanyi bersama antusias. Konotasinya menggambarkan kebahagiaan yang bersahabatan dan kehangatan hubungan sosial yang semakin erat serta menciptakan suasana yang lebih hidup. Baik, itulah video terakhir kali ini. Jika ada kesalahan dan suara yang gak jelas, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, sampai jumpa.